Dan apakah memang saat ini energi yang hadir memang sudah begitu banyak? Baik Kang Arif dan juga Sarah mungkin merasakan. Saya sih merasakan berat Kang Arif. Ya, alhamdulillah banyak ya. Dan mereka juga siap akan menguji peserta nanti. Ya. Baik. Ya, tadi Kang Arif sempat mengatakan bahwa ketika apabila peserta menjadi takabur, sepertinya siap untuk menerima interaksi yang cukup berat. Apakah memang ini hal yang seharusnya dihindari dalam area-area tempat kita berada saat ini atau bagaimana Kang Arif? Ya, pada dasarnya kalau seseorang yang ingin menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, tentunya dengan tata cara yang santun, artinya ada niatan yang tidak untuk dunia ya, tapi lebih kepada ukhrawi ya, kepada akhirat, sehingga dengan ketenangan batin, kenyamanan, insya Allah mereka pun akan berkhidmat kepada kita. Kang Arif, saat ini pundak saya terasa berat. Sosok apa sebenarnya? Karena memang sepertinya sangat berat. Apakah memang ada sosok yang hadir di belakang saya saat ini? Ya, insya Allah itu adalah yang tadi disebutkan oleh Miko juga, yang besar tinggi. Iya betul. Ya. Gitu. Dan kabel kamera dari yang saya pegang ini sedang bergerak-gerak. Sapa dong sama Miko. Salam. Assalamualaikum. Salam. Insya Allah. Baik. Jadi memang lokasi ini cocok dinyatakan sebagai lokasi uji nyali. Ya. Baik, kalau begitu mari kita sama-sama menjemput peserta pertama kita. Silakan Kang Arif dan juga Sarah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan peserta pertama uji nyali kita pada malam ini. Saya akan buka penutup mata Anda. Silakan disesuaikan terlebih dahulu dengan cahaya yang ada. Tapi tentunya memang sebelumnya saya, Sarah dan juga Kang Arif sudah melakukan pembuktian di lokasi uji nyali. Mungkin Sarah bisa menceritakan kembali apa yang terjadi pada saat pembuktian tadi. Oke. Tadi Pak, siapa namanya Pak? Pak Itok. Jadi tadi pada saat kita menelusuri sini ya, memang tadi ada sosok putri ya Pak di sini. Saya penguasa, saya juga nggak tahu, mungkin bukan hanya daerah sini tapi besar daerahnya yang beliau ya bisa dibilang kuasai gitu. Tadi sempat masuk ke saya, terus bilang saya permisi, terus dia bilang oh ya udah cuman berpesan aja untuk berhati-hati gitu. Itu aja Pak. Baik, dengan siapa saya berbicara sekarang? Tadi siapa namanya Pak? Pak Itok. Baik, Pak Itok. Tentunya juga kita sudah bersama dengan Waidu di sini. Iya. Dan Waidu mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai lokasi uji nyali kita pada malam ini. Ya. Terima kasih. Ini lokasi kalau Bapak Pak Idu keturunan dari Eyang Resi Sekawayana. Eyang Resi Sekawayana itu adalah di Desa Serang, Cimalaka. Jadi Desa Serang, Kecamatan Cimalaka. Keluarga itu dari Resi Sekawayana. Makamnya ada di Desa Serang, ya, Kecamatan Cimalaka. Dua keluarga, satu Serang, dua Mandala Herang, Desa Mandala Herang, Desa Licin, Desa Galudra. Itu keluarga. Nah, Pak Idu dari semenjak diurus sama buyut, sama kakek, namanya Buyut Martaib, nenek ibu nenek Rum. Nah, lokasinya rumahnya di sini, Mas. Di sini ya, lokasinya. Dari kecil Wak di sini. Nah, kedua menyatakan abang menanyakan masalah lokasi ini. Lokasi ini dari dulu memang kata Neng ada putri, ada banyak jin, ya. Di sini penuh masalah energi-energi gaibnya. Karena Wak tahu dari kecil. Keluarga Wak sekali lagi. Serang, Mandala Herang, Licin, Galudra. Ya. Nah, gua keturunan dari Resi Sekawayana di Gunung Kancana Keling, yang Resi Sekawayana. Nah, gua diurus dari kecil, dari bayi sama kakek, Buyut Martaib dan Uyut Rum, sekeluarga semua. Ini pasti mendengarkan semua keluarga gua berbicara di sini, pasti masyarakat mendengarkan. Memang betul. Nah, kalau di sini energinya luar biasa. Kata Neng ada putih, memang ada. Ditambah lagi bangsa jin, kuntilanak, segala macam penuh di sini. Gua tahu sendiri.
Jadi memang makhluk-makhluk yang ada di lokasi ini memang begitu banyak. Memang Pak, ya? banyak. Baik, Pak Itop, informasi yang saya terima bahwa Anda berprofesi sebagai paranormal, betul Pak? Iya betul. Betul, baik. Boleh saya tanyakan motivasi Anda untuk mengikuti uji nyali ini? Iya. Saya mau mengikuti uji nyali ini dikarenakan saya bisa dibilang paranormal, Waidu juga paranormal. Kenapa Waidu banyak yang datang ke sini? Makanya saya mau coba Waidu sampai di mana kambuhannya, saya mau coba. Baik. Yang di sini saya mau tahu. Oke, baik. Dan tentunya juga sebelumnya saya ingin bertanya, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Iya. Sudah, baik. Akan ada satu buah lilin kami berikan kepada Anda sebagai satu-satunya sumber penerangan Iya. selama melakukan uji nyali. Silakan dipegang terlebih dahulu. Dipegang terlebih dahulu. Waidu yang ingin saya tanyakan, Iya. untuk titik awal uji nyali kita pada malam ini lebih baik berada di mana? Lokasi. Lokasi Yang titik pertama, awal untuk titik memulai. awal, memulai Ya. di atas. Di atas. Baik, kalau gitu saya akan mengajak Waidu Ya. bersama Pak Ito untuk kita naik ke atas ke Terima lokasi kasih. titik awal. Silakan. Iya, Pak. Silakan. Baik, silakan berdiri di sini terlebih dahulu. Iya. Silakan berdiri, dipegang. Tuh. Baik. Pak Ito, silakan menghadap ke sebelah sini. Iya. Sekali lagi, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali. Iya. Pak Ito, selamat beruji nyali. Iya. Pak Idu, silakan. Iya. Iya.
dan juga Sarah. Pak Ito saat ini sedang melakukan uji nyali. Iya. Tadi di awal kalau kita perhatikan ketika dia berada di depan gua memang dia berdiam diri. Apakah ini memang dia sedang melakukan meditasi atau bagaimana? Mungkin Waidu bisa menjelaskan atau mungkin energi yang datang begitu besar? Iya, ya. Itu lagi mengadakan dia itu konsentrasi atau meditasi karena di dalam guanya mau masuk, malahan barusan juga kelihatan dia menahan masalah tekanan-tekanan dari energi-energi gaib yang ada di gua itu. Baik. Ya. Saat ini memang kalau kita perhatikan peserta pertama kita sudah berada di area bawah dari lokasi uji nyali dan dia tadi sempat seperti terpental ataupun juga saat ini dia seperti berusaha untuk membela diri. Apakah memang ini mungkin Sarah pun juga mungkin bisa melihat, bisa menjelaskan apakah memang energi yang ada berusaha untuk menyerang? Iya, memang ini aktivitas yang sekarang ini lebih dari yang tadi ya, Niko ya, karena mereka dari atas pun juga kayak seperti mau keluar gitu loh. Mungkin seperti saya nggak tahu mungkin mau menyerang atau kayak lebih banyak daripada yang tadi waktu kita meninggalkan beliau di dalam. Dan Waidu mungkin bisa menjelaskan saat ini makhluk-makhluk apa saja yang sebenarnya sudah hadir dan berinteraksi secara langsung dengan peserta kita. Ya, ini dari dulu juga memang di situ dalam Al-Quran juga ada. Qul a'udzu birabbinas malikinas silainas min syarri waswasil khannas. Alladzina yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi yang pertama jin, kedua manusia. Ya. Nah, berarti ini interaksinya dengan golongan jin. Baik. Dan tentunya pemirsa saat ini kita akan segera menyaksikan kembali untuk peserta pertama kita melakukan uji nyali tetap di Masih Dunia Lain.
Idu, Iya. Sarah, Ya. peserta pertama masih menjalani uji nyali kita pada malam ini. Ya. Dan memang kalau diperhatikan bahwa dari awal hingga saat ini dia lebih fokus pada gerakan-gerakan seperti menahan diri. Ya. Tidak banyak berkata-kata. Memang ini adalah sebagai bentuk konsentrasi dalam menghadapi energi yang ada atau bagaimana? Mungkin Waidu juga bisa menjelaskan. Ini sebetulnya energi akan masuk ke badannya dia. Iya. Cuma dia selalu menahan. Baik. Itu lagi dia itu dihantam mau masuk tapi tetap dia menahan karena dia memang orang pintar lah lumayan. Nah, membicarakan bahwa dia memang berprofesi sebagai paranormal. Iya. Waidu sendiri bagaimana menilai kekuatan dari Pak Ito, peserta pertama kita? Waktu sekarang dilihat sama Uwa Ya. memang hebat ya. Dia itu bisa masuk langsung dia tahan. Ya. Mau masuk lagi ditahan. Ini terus-terusan begitu berarti dia ada kelebihannya dari situ. Baik. Dan tentunya memang saat ini peserta sepertinya mengalami interaksi yang berkelanjutan Iya. dari energi-energi yang ada. Tapi mungkin Waidu juga bisa menjelaskan dari makhluk-makhluk yang ada di lokasi uji nyali ini, apakah makhluk apa yang memiliki energi terbesar? Nah, di situ kan kalau makhluk di alam dunia, Ya. Al-Quran juga minajinati wanas. Ada jin Islam, jin baik, ada jin kafir. Ya. Nah, ini ada yang terbesar bila mana dia ujub, ria, takabur, berarti ada makhluk-makhluk Islam Ya. yang bisa masuk ke badannya dia sendiri. Baik. Ya. Dan Sarah sendiri pun juga tadi pada saat melakukan pembuktian kita merasakan begitu besarnya energi yang ada, baik itu dari dalam goa itu sendiri. Sampai Iya. dengan saat ini, Sarah bagaimana melihat kondisi energi yang ada di lokasi uji nyali? Ini kalau misalnya saya lihat dari sini memang serangannya ini nggak hanya dari gua ya, dari atas, dari Iya, iya. depan. Ini dari, Betul, kalau betul. misalnya bisa melihat, memang beliau sudah dikelilingi sama energi-energi tersebut. Iya. Bahkan yang bersosok ada ular. Iya, Dari iya. tadi itu kayak mencoba melilit gitu, Iya. cuman beliau kayak melawan terus Iya, iya. gitu. Baik. Untuk sosok siluman sendiri, ular tadi Sarah bilang seperti itu. Letaknya berada di area mana? Mungkin bisa dijelaskan. Apakah dekat tangga atau area pojok, dekat tebing atau bagaimana? Yang Sarah lihat tadi barusan. Tadi waktu yang jadi kan kayak turunan itu ada tangga itu di, Iya. di depan situ tadi saya Baik. cuman itu kayak besar sekali Iya, ini iya. apa namanya buntutnya pun juga kayak besar banget. Iya, iya. Mencoba untuk kayak melilit terus gitu loh Niko ya Wahyu Mengikat ya. peserta. Iya, iya. Betul, kita. betul, betul. Baik. Dan memang seperti kita perhatikan peserta terus dia berusaha untuk mendekat ke arah tangga, ke arah goa kembali, tapi sepertinya memang ada energi yang Iya. menahan. Iya. Kalau menurut Waidu sendiri, kira-kira peserta kita ini akan kuat bertahan berapa lama? Ini perasaan bertahan ya golongan di bawah 1 Iya. jam. Di bawah 1 jam. Jam. Baik, kita akan segera kembali menyaksikan. Saat ini sepertinya terjadi sebuah interaksi yang cukup besar Iya. Iya. di lokasi uji nyali untuk peserta pertama kita. Ya. Yuk kamu bukan Pak Idu teh. Yuk, yuk.
tangga di lindek jago. Tapi kuring hayang apa? Kuring hayang apa? Hayang aya bantuan di anjeun di mana kuring aya perluan. Mantap nyerang terus. Allahu Akbar. Hey!
Monitor. Baik, Kang Arif, Ya. peserta pertama saat ini sedang melakukan uji nyali. Tadi saya juga sudah sempat berbincang dengan Waidu dan juga Sarah mengenai kondisi energi yang ada, yang katanya memang begitu besar. Ya. Tapi pada saat mengantarkan peserta pertama, Ya. yang bernama Pak Ito ini, dia memang berprofesi sebagai paranormal. Dan ketika saya tanyakan motivasinya apa untuk mengikuti uji nyali, dan yang dia katakan adalah ingin menguji kemampuan yang dimiliki dibandingkan dengan apa yang ada di lokasi tersebut. Apakah memang ini adalah seperti menantang, kan mungkin bisa dikatakan? Apakah ini sikap yang tepat, Kang Arif? Ya, balik lagi ya, kalau sikap tepat atau tidak tepat tergantung kepada niatnya. Ya. Dalam konteks ini kan, ketika Niko bilang menantang, Ya. itu menantang itu perkataan yang seolah-olah saya ini jago, Ya. ya kan? Tapi kalau perkataan itu dijadikan sebagai tantangan, ya, tantangan itu kan ujian, ya, dan itu memang perlu setiap manusia menghadapi tantangan-tantangan apapun, ya, terutama dalam kehidupan berkeyakinan dalam agama. Insyaallah. Nah, mungkin kembali dengan pemahaman kalimat yang diucapkan bahwa sepertinya memang dia menantang kemampuan ilmu yang ada, Betul. terutama di lokasi. Ya, memang fenomena di Indonesia seperti ini kan masih banyak ya, tentang keilmuan, ya kan. Kalau kita bicara ilmu, di atas ilmu ada ilmu, di atas langit ada langit, ya. Namun ketika seperti yang tadi waktu penelusuran pertama, kalau kita datang ke bumi Allah di mana saja, dalam keadaan yang hati yang bersih, tanpa ada hawa nafsu, ini kan sudah dibarengi dengan hawa nafsu nih. Menantang ini kan nafsu ya, emosional, nafsi kalau bahasa Islam itu. Sehingga ketika nafsu itu menjurus kepada kesombongan, ketakaburan, akhirnya berdampak seperti tadi. Baik. Dan juga sebenarnya saya ingin membahas mengenai pesan yang disampaikan ketika kita berada di lokasi uji nyali pada saat melakukan pembuktian. Ya, pesan yang tadi disampaikan adalah silat, ini kan silat ya, termasuk silat silih asah, silih asih, silih asuh. Betul. Ya, silih asih adalah mengasihi, silih asah adalah artinya saling bertukar ilmu pengetahuan, sharing dan sebagainya. Ya, sedangkan kalau dibicara silih asuh adalah mengayomi, ya, mengayomi dalam hal ini mungkin lebih kepada kalau kita punya anak, yang melindungi anak kita, insya Allah dengan kajian-kajian atau akidah-akidah yang baik. Ya. Kembali kita akan menuju lokasi uji nyali untuk menyaksikan peserta pertama kita melakukan uji nyali pada malam ini. Ya, insya Allah.
Ayo Wak, masih ada Wak. Ayo Wak. Betul-betul tangguh Wak itu ya. Iya, saya takut menghindar. Kemana menghindar saya? Sudah kekepung begini. Hei, saya tak akan menyerah. Hei, wah. Iya, bukan main kemampuan Wak Idu itu. Sampai ngepung saya terus, saya akan tinggal diam. Masalah ini. Allahu Akbar. Sebetulnya Wak sama keturunan sama saya. Wak dari Sumedang. Wak keturunan Eyang Prabu Sangkawayana. Saya juga Wak dari turunan Sumedangan, dari dari luhur Buyut Sancak Kusuma Wak. Saya tak akan nyerah Wak. Memang kampungan Wak luar biasa Wak. Banyak. Aduh, pada gepung sekeliling. Iya, saya sampai gak bisa berhenti Wak. Hei, betul-betul Wak Idu menyerang terus-terusan. Tolong Buyut bantu. Allahu Akbar. Wah, sampai kasih kesempatan Wak, sampai saya nggak bisa berhenti. Aduh, tinggal terus. Saya belum menyerah Wak. Hei, 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 hei. Waduh, Wak, sampai saya nggak bisa berhenti Wak. Wak terus ya ngejar. Bukan main. Energi Wak. Hei, sungguh luar biasa ramah-ramah yang ada di gua ini. Saya terima. Woi, benar Wak nyerang sampai habis-habisan Wak. Hei, hei, wah,
Allahu Akbar. Boleh nyalain lampu? Tolong. Oke. Baik toh. Beri Baik toh. digotong. Baik toh. Baik toh. Baik toh. Ada Mungkin kita bawa dia ke ruang evakuasi terlebih dahulu. Ada yang bisa Mungkin minta tolong teman-teman di ruang bantuannya. evakuasi ada yang bawa tandu. dan Silakan. Baik toh. Baik toh. tandu aja. Tandu aja. Baik. Tandu aja. Oke. Pemirsa, saat ini memang peserta sepertinya kondisinya ini mengalami kerasukan atau bagaimana, Pak? Ini kerasukan. Ini kerasukan dari masukan dengan energi yang ada. Iya, iya. Dan kami saat ini memang sudah meminta kepada kru dari ruang evakuasi untuk membawa tandu. Karena memang sepertinya untuk membawa peserta kita keluar dari lokasi uji nyali. Waduh, sebentar lagi kita akan segera memasuki peserta Iya, kedua. iya. Tentunya. Apakah sudah ada tim dari ruang evakuasi? Oke. Pak Itok. Pak Itok. Ditandu aja, Pak. Ya. Mungkin kita coba untuk mengunkan terlebih dahulu. Udah ngambil air, Pak. Air. Baik. Ambil air. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Baik. Ya, baik. Mulai ya. Pak. Sarah. Baik. Baik. Saat ini memang sepertinya peserta kita mengalami kerasukan. Sehat. Ya. Coba digotong-gotong, weh. Oke, lanjut. Gotong. Silakan. Oke. Sip. Oke. Ya, baik. Waduh, kita tetap berada di sini tentunya. Ya. Sarah? Ya. Boleh kembali ke sini. Mungkin Waidu bisa menjelaskan kondisi yang terjadi bahkan pada saat peserta mengalami kerasukan dia sampai memakan batu yang ada di lokasi. Mungkin Iya. bisa dijelaskan mengapa hal ini terjadi, Waidu? Jadi gini, dia selalu menahan masalah gaib yang di sini energinya mau masuk tapi ditahan terus. Ya. Nah, makanya ada yang masuk pas, jadi dia tidak sadarkan diri. Ya. Nah itu sebabnya selalu menolak. Padahal kita sudahlah kalau menyerah. Ya. Baik. Dan memang kalau kita perhatikan bahwa peserta kita selalu berusaha sepertinya menahan energi yang datang dari arah tangga ini. Benar dari arah tangga ini. Jadi memang begitu besar energi yang ada. Iya, Sarah, iya. bagaimana kita kembali berada di lokasi uji nyali? Apa yang Sarah rasakan saat ini? Aktivitas masih sama ya, Niko, yang saya rasakan memang ini malah justru agak bertambah karena dari atas ini lebih Iya, banyak iya. bermunculan lagi. Lebih dari yang tadi, cuman mungkin nggak tahu ya, kalau saya rasanya kok bakalan nanti akan keluar lebih banyak dari atas, Dari arah goa tentunya. dari arah goa dan Ya, dari betul. segala penjuru sih. Baik. Betul. Dan tentunya kita masih menunggu peserta berikutnya untuk memasuki lokasi uji nyali kita. Dan apakah kira-kira tentunya memang kondisi yang dirasakan, interaksi yang dialami pun begitu sama dengan peserta pertama kita. Tadi dia berusaha untuk menahan dan ketika diperhatikan memang peserta lebih banyak mencari berada di posisi sebelah bawah, ya. sini ya. Lebih tepatnya di arah sebelah sini. Nah, Waidu, apakah memang energi begitu besar ataupun juga Sarah mungkin bisa menjelaskan ketika dia berusaha untuk menahan dari sebelah sini? Apakah ini sebenarnya titik aman yang dia rasakan atau bagaimana? Sarah mungkin bisa. Kalau saya ngelihatnya memang kalau di sini kita agak lebih ke belakang memang agak lebih berat karena yang tadi saya bilang sosok ular itu Ya. memang dari sini nih ya, dari turun ke bawah sini mencoba untuk melihat dari tadi nih. Terus memang kalau
yang sosok harimau itu Iya. di sebelah sini nih Niko. Jadi memang nggak sampai ke Area tempat tadi dia mungkin berada. dia agak di situ agak lebih dingin lah gitu. Kalau di sini tuh emang agak lebih panas gitu. Ya, ya. Waidu, mungkin sebelum peserta kedua kita memasuki lokasi uji nyali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apalagi terutama memang Waidu sebagai orang yang tinggal di daerah sini. Hal-hal seperti apa sih yang sebenarnya perlu dijaga ketika seseorang berkunjung ke sini? Jadi begini, nomor satu etika, Iya. ya kesopanan. Karena Allah itu maha adil, maha bijaksana. Iya. Jadi semua makhluk yang ada di alam dunia harusnya etika terhadap sesama manusia. Iya. Sedangkan manusia itu paling dimuliakan, tapi beliau selalu tetap menahan dan berbahasanya terlalu kasar. Baik. Ya. Baik. Saya masih menunggu apakah peserta kedua sudah siap untuk memasuki lokasi uji nyali? Sedang diarahkan, sudah siap? Baik. Di mana? Oke. Silakan, sebelah sini. Ikuti saya, Pak. Lurus saja, silakan lurus. Silakan lurus. Oke. Baik. Silakan balikan badan Anda terlebih dahulu. Saya akan buka penutup mata Anda. Baik. Sesuaikan dulu pandangan Anda, penglihatan Anda dengan cahaya yang ada di lokasi. Baik. Saya pegang. Dengan siapa? Ade Ajit. Ade Ajit. Baik, informasi yang saya terima, ini bukan pertama kalinya Anda melakukan uji nyali di lokasi ini. Sebelumnya Anda pernah ikut Iya. dan Anda gagal. Iya. Mungkin bisa dijelaskan mengapa Anda ingin mencoba lagi. Ya, saya ada kepenasaran saya Baik. ya, untuk mencoba ibaratnya gaib yang ada di sini dan untuk mencoba ibaratnya kekuatan saya di sini apa mampu apa enggak. Baik. Seberapa yakin Anda bisa melewati uji nyali kali ini? Ya, insya Allah yakin, insya Allah bisa lulus. Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Ya. Silakan dipegang lilin sebagai satu-satunya penerangan Anda. Bapak Ade? Iya. Selamat beruji nyali. Ayo, silakan. Silakan. Ya Allah, kekuatan selamatkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bi kuatin anahul haqqu rabbil alamin. Minta kekuatan ya Allah untuk keselamatan ya Allah. Bismillah. Hasibu hakila bi kuatin anahul haqqu rabbil alamin ya Allah. Minta kekuatan untuk keselamatan. Bismillah la ya'duru wa asbihi sirbil adu wa huwa sabil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hasibu hakila bi kuatin anahul haqqu rabbil alamin ya Allah. Minta kekuatan untuk keselamatan ya Allah. Bismillah la ya'duru wa asbihi sirbil adu wa huwa sabil alim. Bismillah hasibu hakila bi kuatin anahul haqqu rabbil alamin ya Allah. Minta kekuatan untuk keselamatan ya Allah. Bismillah la ya'duru wa asbihi sirbil adu wa huwa sabil alim. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya angin kekuatan Allah.
Ada ular. Ada ular. Ular mengelilingi saya. Kaki ular. Ekor ular memukul saya. Oh, ada makhluk tinggi gede. Yo. Dan ada barisan harimau. Ya. Yang menolong. Ya, mau salaman. Ada orang bersorban. Berbaris. Alhamdulillah. Dan ada lagi makhluk tinggi, besar, bulat, kayak drum.
Dan ada makhluk lagi. Giginya panjang, gede. Orangnya kayak di borgol, makhluknya kayak di borgol. Kakinya pakai gandulan. Dan mendekati saya. Waidu, Sarah, kita kembali ke monitoring room tentunya. Ya. Dan memang saat ini peserta kedua kita ini sedang melakukan uji nyali. Di mana peserta pertama tadi sempat mengalami kerasukan hingga memakan batu. Dan memang ketika peserta kedua masuk, informasi yang saya terima bahwa ini adalah bukan uji nyali pertama. Jadi ingin mencoba lagi karena sebelumnya dia pernah gagal. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai karakter dari peserta kedua kita ini seperti apa, Wak? Ya. Kalau diperhatikan. Nah, ini memang dia dulu pernah tapi gagal Iya. uji nyali yang dulu gagal. Jadi dia merasa penasaran bahwa dia itu kalau di sananya memang dia juga natural, spiritual. Jadi selalu penasaran terhadap Uwa. Jadi dia itu selalu ingin menantang dan menaklukkan yang keadaan gaib-gaib di daerah situ. Dan berbicara mengenai keberadaan makhluk astral yang ada di lokasi, memang kalau diperhatikan dari tadi peserta kita mengatakan lebih banyak melihat sosok-sosok binatang, Iya, iya. ular Iya, terutama. iya, benar. Kemudian tadi dia sempat mengatakan soal harimau dan juga bahkan tadi saya sempat mendengar seperti dia mengucap babi atau apa ya, memang keberadaan ini. Gitu. Nah, apakah memang siluman-siluman binatang inilah yang semakin banyak hadir dalam lokasi uji nyali? Mungkin Sarah bisa menjelaskan juga saat ini kondisinya. Kalau Sarah ngeliatnya memang yang lebih dominan dari yang lain ini adalah yang sosok ular ya. Saya nggak tahu kenapa dari tadi melihatnya yang sosok ular terus. Memang ini kan tadi mungkin saya ngelihat bagian setengah badannya ini seperti sudah turun jadi lilitan badannya itu lebih jelas sekarang di bawah gitu. Dan bagaimana dengan tingkat keagresifan dari makhluk astral yang ada di lokasi? Kalau menurut Sarah sendiri melihat apakah mereka benar-benar berusaha untuk memberikan interaksi yang berarti? Memang udah maju sih, sekarang sudah pada turun. Yang di atas tadi saya bilang juga sudah mulai di bawah gitu ya. Harimaunya juga nggak hanya satu, ada beberapa. Baik, Waidu, peserta kedua kita memang mengalami interaksi yang cukup berarti. Dia melihat sosok-sosok dari siluman-siluman binatang ini. Apakah memang karena terutama dengan keinginannya penasaran dan juga menantang, apakah ini membuat makhluk-makhluk astral yang berada di lokasi ini merasa terusik? Ya. Karena apa? Karena manusia sebetulnya tidak berujub, ria, takabur. Ini kedengaran, sedangkan masuk di situ bukan setan aja, tapi Islam juga ada. Baik. Nah, Dan tentunya kita akan kembali melanjutkan peserta kedua melakukan uji nyali tetap di masih dunia lain. Kayak di turang. Allah.
Ya Allah, suci ya Allah. Suci ya Allah. Kikis bumi pagar besi. Itu pagkindali kekuatan Maharani. Ya Allah. Silakan jalankan sekarang di lokasi uji nyali. Dengan siapa saya berbicara? Adik. Adik, baik Pak Adik. Adik. Ya. Oke. Kita ambil nafas dulu. Ambil nafas, dah. Dengan. Oke, Pak Adik. Mungkin bisa diceritakan apa yang Anda rasakan ketika melakukan uji nyali. Tadinya ada ular dari dalam itu, Ya. ada ular. Terus si ekornya tuh kayak mukul kaki, jadi Baik. saya terjatuh. Udah begitu saya didorong ke pasir itu. Di sebelah situ. Iya, ke pasir, kepala di gini ditekan-tekan. Dan momen-momen terakhir adalah Anda ketika sampai terguling-guling di tanah, mungkin bisa diceritakan. Ya, itu karena saya kayak dililit, tapi ada yang menolong kayak putri. Baik. Gitu. Putrinya pakai selendang. Tentunya dengan kondisi seperti itu, mohon maaf Anda tidak berhasil Iya, uji nyali pada malam ini, tapi Anda bisa mencoba lagi lain kali. iya. Terima kasih banyak atas Ya, partisipasinya, Pak Ade. Iya. Silakan bersama dengan Sarah dulu. Ya. Silakan. Pak Ade, mungkin boleh menemani Ya, ya, Pak Ade terlebih dahulu. ya, ya. Sarah, Ya. kembali lagi sosok yang disebutkan adalah sosok ular dan juga sosok putri dengan Putri. selendang. Seperti yang tadi kita tahu bahwa pada saat pembuktian memang sempat hadir dalam Hadir ya maksudnya. masuk ke dalam tubuh Sarah tentunya. Nah, kondisi saat ini apa yang Sarah rasakan sebenarnya? Ini masih sama ya aktivitasnya, dan memang yang ular tadi sekarang sudah di bawah, sudah ada di berada belakang bawah kita. Ini atasnya manusia. Baik. Jadi dari sini tuh sekarang dia berdiri tepat di belakang kita ini. Atasnya saya juga nggak bisa tahu ini laki-laki atau perempuan, karena rambutnya tuh kayak diuntul-untul gitu. Saya juga nggak jelas ini laki-laki atau perempuan, cuman agak seram. Jadi bahwa sosok siluman ular ini setengah ke bawah ini adalah berbadan ular dan juga setengah ke atas ini berbadan manusia. Bagaimana dengan putri yang mengenakan selendang? Putri yang mengenakan selendang mungkin dia ada di atas tapi nggak terlalu turun ya, mungkin cuman tadi sempat turun membantu Peserta kita peserta tadi. Cuman sekarang beliau kayak melihat dari kejauhan gitu. Dan untuk lokasi saat ini juga ketika tadi peserta mengatakan bahwa ini ada sosok harimau. Tadi Sarah juga pada saat kita menjemput peserta pertama sempat mengatakan adanya sosok harimau dari area sebelah sini. Bagaimana kan kondisinya saat ini? Masih sama juga, dan memang ini kan karena banyak aktivitas di sini, jadi semakin banyak lagi yang kayak pengen tahu, munculan gitu loh nih dari atas, kayak mereka ngintip ada apa, dan mereka rasa ingin tahunya tuh besar gitu. Jadi bisa nanti mungkin mereka yang turun. Baik, peserta ketiga kita akan segera memasuki lokasi uji nyali. Silakan lurus saja. Silakan. Baik. Balikkan badan Anda. Saya akan buka penutup mata Anda. Baik. Disesuaikan terlebih dahulu cahaya yang ada dengan penglihatan Anda saat ini. Oke. Sudah nyaman? Masih belum? Oke, silakan sesuaikan terlebih dahulu. Memang cahaya begitu terang. Oke, sudah? Baik, dengan siapa? Tony. Baik, Tony, apa motivasi Anda mengikuti ini? Ingin tahu aja, Pengen tahu aja. Apakah sebelumnya mungkin mempunyai pengalaman yang berhubungan dengan dunia gaib? belum pernah Belum pernah sama sekali ya? sama sekali. Mendengar suara atau merasakan Belum, tekanan pada pundak? belum pernah. Belum. Oke, baik. Sarah mungkin bisa dijelaskan kembali kondisi yang ada secara singkat kepada Tony peserta ketiga kita. Saya mau bilang aja ini sekarang di bawah, sosok yang tadi baru keluar setengah ini sekarang sudah di bawah. Jadi mungkin Anda nanti akan merasakan energi yang sangat besar. Saya nggak tahu ya, mungkin ya nanti siapa tahu bisa melihat. Cuman ini mau dikasih tahu aja ini sangat besar energinya. Jadi bersiap-siap aja. Semoga dengan pengalaman Anda mengikuti uji nyali ini bisa memberikan keingintahuan yang Anda rasakan ini bisa terpuaskan. Anda sudah jelas dengan peraturan uji nyali? Jelas. Silakan dipegang lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda selama melakukan uji nyali.
tuh tadi naon. Dah. Kumang ada yang kemana? Ini mau mati nih. Ke atas dulu. Aduh. Ya. Assalamualaikum. Bukannya mau ganggu. Mau silaturahmi. Oh. Sudah. Gelap, nggak kelihatan. Ya. Lagi belum ada apa-apa di sini. Kirain ada di sini. Bukan. Aduh. Mana ini gelap sekali. Wow. Yang tidak baik, hakikat yang tidak baik yang ada dalam tubuh Bapak ini, ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada meninggal ya, insyaallah. Kang punten. Bisa duduk? Bisa? Silakan duduk lurus saja terlebih dahulu. Kaki di atas sini aja. Pak Ade, silakan duduk lurus saja. Oke, baik. Silakan, tenang dulu. Oke. Pak Ade, mungkin saya ingin mengajak ngobrol. Gimana Kang Arif? Sudah bisa diajak ngobrol? Insyaallah. Baik. Pak Ade, kembali membahas mengenai kondisi yang terjadi pada saat Anda berada di... Di atas no. Ada. Gelap banget ini ya. Gelap di atas tuh. Apa itu ya? Atas lagi. Kirain ada apa-apa di sini nih. Mudah-mudahan. Udah mulai ini nih badan. Punggung agak mulai panas. Naik ke atas. Ke bawah lagi nih. Aduh. Kalau di atas bahaya nih. Soalnya langsung badan panas nih. Telinga yang kanan nih panas. Oh, ada suara kak di atas sana nih. Assalamualaikum. Maaf ya, agak ganggu. Iya. Ada kak. Di atas apa di atas tuh ya? Wah. Gelap. Gelap sekali ya. Wah. Sini balik gak ya? Ada kayak gitu-gituan. Oh, lilinnya mau mati. Apa itu sana? Ada bayangan apa itu hitam. Gelap nggak kelihatan. Wes. Assalamualaikum. Wah, ada tanda-tanda ini mau mati ini. Ada yang keresak tuh. Ada yang keresak-keresakan. Hop. Gelap nih.
duduk tuh. Enggak. Balik lagi aku. Oh, takut. Ya. Hos. Tuh kok ada. Sebelah sana kayak ada. Kayak apa itu ya? Kayak tali tapi bergerak ya. Kayak tali bergerak. Oh, tuh. Enggak. Sini dulu Sini lagi. Ke atas lagi. Wow. Aduh. Enggak. Apa itu ya? Hitam apa? Hitam apa? Ada. Apa? Bentar. Gelap nggak bisa jalan lagi. Assalamualaikum. Ya. Ada lagi ya. Aduh. Akhirnya. Kayak apa? Rambut ini. Kayak apa itu? Belum ada apa-apa. Masih. Kalau pertama sih ya lumayan. Agak panas ini. Tuh, apa itu? Kayak ada cahaya tuh sebelah sana. Maaf gak ganggu. Pingin silaturahmi aja sini ya. Pingin silaturahmi kayak sama orang-orang biasa. Yang penemu di sini juga assalamualaikum. Aduh. Wah, ada hitam, kayak hitam gede tuh. Oh iya, nggak mau. Takut, gede tuh, bayangan hitam. Apa? Barusan kayak ada ya kayak gitu. Yang sebelah sana ada yang kalau di atas sana suaranya nggak tahu nih, nggak tahu masuk mikrofon apa enggak ya. Capek jalan-jalan terus. Kalau pagi ini gimana lagi? Takut ke atas tuh. Paling gede tuh di atas begini. Katanya ada suara-suara, barusan kok nggak ada lagi. Apa sih ini?
kembang di sini nih. Kayak kembang apa? Kayak ada kembang-kembang. Coba naik lagi ya. Coba naik lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Hitam-hitam tuh. Astagfirullahaladzim. Ada angker. Astaga, beneran. Astagfirullah. Mana deh sana? Wow. Lumayan gede nih. Tuh di sana gede banget apanya. Sahur Sunda nama Ageng. Ageng pisan. Gede. Hop. Capek. Mau minum. Minum dulu bentar ah. Aduh. Bismillah. Aduh. Oh. Kayak bayangan-bayangan hitam di pojokan belakang kamera sana tuh. Tapi nggak jelas, cuman kemari sana kemari tuh. Nggak kelihatan jelas. Ini yang ada batu gedenya, wah. Lumayan. Wih. Assalamualaikum. Maaf ya, ngeganggu. Oh. Wah. Mulai menegangkan. Aduh. Panas nih. Panas. Mulai panas ya. Ini di luar tapi panas ya. Panas banget. Wah. Saya nggak capek nih. Tuh di sana tuh. Ih, gelap banget. Ada hitam. Wow. Assalamualaikum. Apunten, upami abdi ngaganggunya. Maaf, gak ganggu. Iya. Ke atas lagi coba. Barusan ada yang ini coba. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak ular. Au. Wow. Kayak suara kayak mensih. Ngesah apa itu ya?
takut deh ke atas mah. Bukannya nggak mau, takut. Oh. Wow. Apaan tuh di atas? Oh. Wah, lumayan nih. Baru beberapa saat juga udah mulai ramai nih. Suara-suara di atas. Kayak gitu. Terus di sana kayak ada buang lempar barang. Apa ya? Terus tuh sebelah sana tadi ada bayangan hitam tapi nggak jelas. Tuh, apa? Assalamualaikum. Maaf ngeganggu. Paling takut ke atas. Ke atas ya. Coba ke atas lagi ya. Takut. Alhamdulillah. Tadi juga ada yang Assalamualaikum. Ada suara lagi. Lagi. Wow. Capek jalan-jalan terus. Assalamualaikum. Boleh itu di atas. Kang Arif dan juga Sarah, saat ini peserta ketiga kita sedang berada di lokasi uji nyali. Dan kalau kita perhatikan gangguan yang dirasakan ataupun juga mungkin interaksi yang dirasakan lebih tenang dibandingkan peserta pertama dan juga peserta kedua. Apakah memang energi yang berada di lokasi sudah tidak ada atau memang karena apa yang menjadi karakter dari peserta kita ini? Ya. Mungkin Kang Arif dulu. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa kembali kepada niatnya untuk ikut uji nyali ini ya. Jadi kalau misalkan ketika seseorang peserta ikut karena ada motivasi dengan menantang ya, ingin menguji kemampuan dirinya dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah hal-hal semacam tadi. Tapi kalau ketika kita niat kita ikut uji nyali tapi untuk mengetahui keberadaan daripada yang gaib, rasa dan sebagainya, akhirnya ya seperti ini arti bisa dirasakan lewat penampakan sekelebat atau misalkan hanya di atas atau suara atau rasa dalam diri kita. Karena memang sepertinya kalau tadi kita mendengarkan peserta kita mengatakan bahwa dia mendengar beberapa suara, kemudian juga ada beberapa sosok yang dia lihat ya kan. Jadi memang karena mungkin karakter yang menjadi kesopanan dari peserta kita yang lihat ataupun juga dia tidak berusaha untuk menantang, akhirnya memang ini yang membuat interaksi yang terjadi tidak sebegitu kuatnya dibandingkan dengan seimbang. Baik. Tapi mengenai energi yang ada dalam lokasi uji nyali saat ini tetap sama. Baik, kalau begitu. Tapi mungkin kayak tadi ya, benar kata Kang Arif tadi, tergantung dengan niatnya juga. Kan tadi kan saya bilang yang siluman yang ular itu sudah di bawah ya. Saya pikir itu akan apa namanya tetap di situ akan mencoba sesuatu, tapi memang agak naik, jadi agak naik, tapi memang masih ada kayak Kang Arif bilang juga masih ada yang lain, cuman memang tidak seperti tadi, mungkin karena niat dari peserta juga. Jadi saat ini mungkin bisa dibilang bahwa makhluk-makhluk astral yang berada di lokasi lebih condong untuk memperhatikan dari peserta kita. Baik, kita akan kembali ke lokasi uji nyali dengan peserta ketiga kita. Kayak gitu tuh di atas. Bentar. Nggak ada, tapi cuma suaranya. Kalau di atas sana, suara kayak mendesah, kayak ular.
tadi nih telinga panas pas pertama, langsung panas. Coba apa? Aduh, Assalamualaikum. Apa itu hitam-hitam ya? Itu tuh. Wait. Harusnya ada wait. Wait ya. Aduh. Di atas lagi tuh. Kayak gitu. Sini. Gak ada lagi ya. Kayak bayangan hitam gak ada lagi. Aktivitas banyaknya di atas sana. Kalau sini cuman satu kali, cuman itu penampakan apa ya? Udah mulai turun mungkin, tapi nggak tahu. Aduh. Supaya nggak takut. Apa ini kesel? Tapi udah mulai pegal, aduh. Udah. Ya, kok lagi di sana tuh. Kok di sana. Apa itu? Banyak suara kekokan sini. Kalau suara mendesis di sana cuma 2 kali sana di atas. Udah mulai nih. Udah mulai panas-panas di badan. Udah mulai keringetan, bukannya keringetan olahraga sih. Tuh, mulai keringetan. Bukan capek apa ya. Cahaya putih kayak apa? Di belakang kamera sana kayak apa? Titik tapi putih. Gak mau lihat. Baik. Banyak juga di sini tempatnya. Lebih gelap semua ya. Lebih gelap. Atas capek capek takut lagi. Soalnya udah kecontohan
Wah. Maaf, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hanya ganggu, mau silaturahmi. Maaf, bukannya nantang. Kalau nantang, bukannya bagian saya. Saya nggak bisa apa-apa. Cuma mau silaturahmi aja sini. Mulai nih. Mulai. Suara udah. Mulai kayak kehausan tapi enggak. Kang Arif, Sarah, saat ini peserta ketiga kita masih menjalani uji nyali. Masih kuat. Dan kalau diperhatikan memang sepertinya interaksi begitu sedikit. Ya. Apakah kembali lagi memang kepada ketenangan ataupun juga memang niat awal dari peserta kita atau bagaimana? Mungkin Kang Arif bisa jelaskan. Dia masih belum berubah ya, masih kuat. Hatinya masih kuat, dalam hatinya masih tetap dalam konteks ingat kepada Allah, sehingga dia masih seperti kemarin-kemarin aja, tadi aja maksudnya. Baik. Dan memang kalau diperhatikan bahwa peserta kita saat ini dia sepertinya kurang komunikatif. Dia lebih mengeksplor area. Ya. Dia lebih banyak berkeliling. Dia hanya mengatakan sedikit kata-kata saja. Apakah ini adalah salah satu cara dia untuk menutupi ataupun juga menekan rasa takut dia? Atau bagaimana? Ya, kalau rasa takut sih manusiawi ya. Artinya seperti yang sekarang dilihat nih kan sedang ada interaksi juga. Dia paling sering melihat ke atas. Sebetulnya di sekeliling dia tuh banyak. Cuman masih terhijab, masih terhalang. Belum sampai ada gangguan-gangguan yang lebih berarti. Baik. Dan kalau diperhatikan bahwa memang kondisi peserta yang selalu melihat ke atas, memang apakah keberadaan makhluk astral dari atas ini yang sudah mulai memperhatikan lebih dekat? Ya, untuk yang energinya lebih dekat dengan peserta, yang dari atas frekuensinya ya. Frekuensinya mungkin yang kalau saya lihat yang terlihat malah justru seperti kuntilanak gitu loh. Kalau saya kan maksudnya apa sih Yang lebih penjelasannya seperti itu, gimana Pak. sih kalau Kang Arif kalau begitu tuh perbedaan makhluk yang pada umumnya sering terjadi di lingkungan kita lah ya. Tapi kalau kalau siluman dia lebih banyak di tempat-tempat yang jarang disinggahi oleh manusia. Baik, kita akan kembali ke lokasi uji nyali saat ini untuk menyaksikan peserta ketiga kita melakukan uji nyali. Barusan takut sana ada. Assalamualaikum. Weh. Assalamualaikum. Ayo, duduk tuh sana. Assalamualaikum. Maaf nggak ganggu. Assalamualaikum. Maaf nggak ganggu, cuma silaturahmi. Oh, ada yang kulep-kulep tuh sana. Kapan apa itu nggak ngerti. Istirahat gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa itu? Ini di sini kayak ular. Di depan, aduh. Itu di sana ada yang ngelempar. Kayak wah. Wow. Udah mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum ya Allah. Anu ngadodo di dieu. Saya emang nggak ganggu. Ini silaturahmi. Maaf ya Allah. Ya Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kedebuk di sebelah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah. Wah, wah banyak. Wow, banyak sekali. Mungkin ketangkep sama suara-suara ini, sama kamera ketangkep suara-suaranya. Takutnya di sini banyak sekali nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, banyak suara-suara tuh di sana. Di atas. Allah. Aduh. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, maaf, ya Allah. Aduh, ampura, ya Allah. Maaf. Bukannya saya ganggu, cuma silaturahmi. Ya Allah. Banyak, barusan di sini kayak ada ular tadi. Yang pertama kaget sekali. Yang pertama kayak ular langsung kayak hitam, tapi nggak kelihatan, gelap. Cuma di sini gelap sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah. Sana ada suara-suara. Aduh. Allahu Akbar. 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 Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar itu. Wah. Maaf ya Allah, bukannya ganggu. Mau silaturahmi ya Allah. Ya Allah. Wah Allah. Banyak. Wah. Aduh. Aduh. Lilin mau habis lagi. Aduh. Wah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu Akbar. Maaf, bukannya ganggu, maaf ya Allah. Tuh, di sana nggak tahu apa itu suara sama bayangan hitam tuh. Takut, tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Banyak sekali. Aduh. Aduh, sampai lama sekali dah. Banyak suara ya Allah. Ya Allah. Maaf, pada ngageluh di dia punten. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bukannya Tony ganggu. Ini silaturahmi. Udah ganggunya. Udah cukup. Aduh. Cukup. Sampai di sini. Aduh. Ada di sana apa barusannya? Kayak wah, mungkin yang di atas lari ke bawah mungkin. Aduh, banyak ya Allah. Maaf. Bukannya saya ganggu, cuma silaturahmi. Maaf ya Allah. Banyak sekali di sini, Wah, enggak. Aduh, nggak mau kedua kali mungkin duduk sini. Takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Aduh. 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 Aduh banyak tuh sana. Sekelilingnya sini nih. Oh, ada lagi. Apa itu hitam? Aduh. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Maaf udah ya Allah, jangan ganggu atuh. Aduh. Ada lagi euy. Aduh. Aduh, ya Allah. Aduh. Banyak di sini mah, euy. Tuh. Ya. Lempar apa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Aduh. Banyak, euy. Siapa sudah bicara? Sama Tony. Oke, lampu boleh dinyalakan di monitor. Oke. Tanya dulu. Dia bernafas dulu. Tony. Mungkin sambil netralisir. Karena mungkin bisa menjelaskan kondisi terakhir. Ketika saya perhatikan di akhir-akhir malah semakin banyak gangguan yang dirasakan. Ya, tadi mulai lagi baru dibilang yang siluman tadi menaik, terus tadi mulai keluar lagi. Gimana Sarah? Ya, tadi memang mereka sudah mulai kayak mau masuk ya, jadi kayak udah nempel gitu. Kuat aja ya. Baik, Mas Tony, udah? Ketika tadi di awal saya tanya motivasi Anda mengikuti uji nyali adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu Anda. Setelah Anda mengikuti uji nyali, ketika di awal mungkin Anda merasakan tenang. Di akhir-akhir Anda mulai merasakan adanya interaksi. Apakah rasa ingin tahu Anda terjawab? Udah. Bisa diceritakan apa saja, terutama bagian akhir-akhir saat ini sebelum kita menyebut Anda melihat sosok-sosok seperti apa saja, mungkin bisa diulang. Yang pertama tuh, kan pertama ke atas sana ada suara kayak gitu, terus yang kedua ada ya gitu, terus yang terakhir banyak di sini suara-suara, nggak tahu suara apa, gelap sekali sini. Cuman suara-suara aja ya. Dan kalau kita perhatikan tadi di monitoring room bahwa Mas Tony ini sering sekali melihat ke bagian atas. Dan atas. Apa yang sebenarnya Mas Tony? Apakah lihat atau mungkin seperti ada sesuatu yang menarik Anda melihat ke atas? Sesuatu yang kayak ini segini nih. Gedenya segini, cuman 1 meteran mungkin. Nggak tahu atau apa di sana. Baik. Mungkin Kang Arif bisa menjelaskan. Ya, artinya makhluk-makhluk jin yang tadi diperlihatkan ke mata daripada Mas Tony. Ya itu tadi adalah sebetulnya banyak ya. Konteksnya berbagai macam bentuk ada sebetulnya. Cuman kembali kepada niatnya ya, untuk menguji nyali, untuk menambah keyakinan, bukan untuk menantang, untuk takabur ya. Sehingga ya interaksinya juga nggak terlalu ekstrim ya. Dan Mas Tony, Anda telah memenuhi waktu yang kami tentukan untuk beruji nyali dan Anda masih bertahan dan Anda berhasil melewati uji nyali pada malam ini. Selamat. Pernyataan Anda sebagai pria bernyali besar. Sarah? Silakan, Kang Arif, Sarah dan juga Mas Tony. Peserta. Pemirsa, bumi Allah itu luas. Kemanapun kita berpijak, jika hati kita bersih, senantiasa menjaga kelestarian alam beserta isinya, maka niscaya kita akan diselamatkan. Nantikan pembuktian kami selanjutnya, live setiap Kamis dan Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Masih Dunia Live.